Cucu, cucu. Aduh, cucu kemana toh iki? Iya kek, kami di sini. Sini, kakek mau tunjukin sesuatu ke kalian. Kak, kakek itu namanya permainan apa toh? Kok pakaiannya putih-putih kayak mukena? Ya itu yang mau kakek tunjukin. Itu bukan permainan cucuku. Itu namanya seni bela diri taekwondo. Dan itu pakaian bukan mukena, melainkan seragam khasnya bela diri taekwondo. Wah, bagus ya kek. Kek, aku pengen dong belajar bela diri taekwondo. Alhamdulillah, kalian sebagai penerus bangsa, kalian harus bisa bela diri. Ya udah, entar kalian tak sekolahkan ke Wildan Mukhalatun. Di sana, selain sekolah, juga diajari seni bela diri taekwondo. Yeay! Matur nuwun nggih, Kak. Iya cucuku. Kakek juga bisa lo taekwondo. Oh iya, kakek masih bisa sekarang. Kalian jangan meremehkan kakek. Memang kakek sudah tua, tapi tenaganya kan masih tenaga muda. Buktinya, kakek masih kuat gendong kalian. Mau coba? Iya, Kak. Aku mau coba digendong kakek. Aduh, Yung, sudah cu. Koyoi boyoi kakek gak kuat. Bilangnya tadi kuat. Kelak ya kek, aku insya Allah pasti bisa bela diri dan mengalahkan banyak musuh. Ciat, ciat, ciat. Kakek bangga pada kalian. Tapi melawan musuh itu tidak harus pakai taekwondo. Pakai otak aja. 1000 penjajah bisa ditaklukkan. Masa iya toh, Kak? Kalian gak percaya? Ayo, semua para pendekar taekwondo. Sini, kakek mau cerita tentang masa kecil kakek. Gini, dulu kakek juga pernah berjuang melawan penjajah loh. Sini, duduk sini. Kakek mau bercerita tentang Jenderal Besar Sudirman yang terkenal dengan taktik perang gerayanya. Pada zaman dahulu, Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburat matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Oh Tuhanku, berikanlah aku kekuatan, biarlah negeriku untuk merdeka.
Lalu tiba-tiba, pesawat cocor merah, pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian, mereka menyelamatkan diri. Dan terdengarlah ledakan bom yang membahana, mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia, Soekarno, yang saat itu sedang berada di Gedung Agung, Yogyakarta. Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Keiser yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar
dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman. Dirman! Dirman. Dirman! 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 Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Nei, itu bukan Sudirman. Hutferdom. Ini Sudirman. Nei, Ini Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Yai, saya penasaran. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa kendi saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. 22 Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi melalui pemancar radio. Selama di Sobo, beliau pun selalu mengundang dalang wayang jembung untuk menghibur masyarakat Sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme dan patriotisme. Tentara Lelonto di Konlumo. Besok senang, bengi saya senang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat. Kami, Tentara Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat akan mempertahankan kedaulatan Republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Itulah tadi, Cu, cerita Jenderal Sudirman yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan semangat juang yang tinggi, serta ketaatannya kepada Allah yang mampu menyelamatkannya dari kepungan Belanda. Merdeka! 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 Kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya bangga dengan negara Indonesia dan mengisi kemerdekaan dengan selalu rajin sekolah dan taat beribadah, sholat yang rajin. Ayo, sholat kalian gimana? Sholat? Kalau sholatnya bolong-bolong, kek. Tadi malah belum sholat isya. Bagaimana kalian ini? Sholat sana, ayo. Sholat, kakek juga belum mau.
illallah